الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin hikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها سماءها وأرضاها رجالها ونساءها أطفالها وشبابها وكل شبر في فلسطين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانشرنا عليهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat maunah dan isti'anah dari Allah taala kepada kita bisa berjumpa di malam hari waktu Indonesia ini dalam penutupan pelajaran yang saya ampu, dan dalam satu pekan terakhir saya tidak bisa hadir karena beberapa hal teknis. Yang paling utama adalah perubahan waktu dan perubahan musim di tempat kami, sehingga saya belum bisa menyesuaikan dengan kondisi fisik yang sedang tidak fit. Kalau sedang fit biasanya tidak masalah, tapi sedang tidak fit. Yang kedua, perubahan waktu dari GMT 2 ke GMT 3, sehingga jarak waktu Indonesia dengan tempat kami jadi 5 jam, yang awalnya 4 jam. Kemudian yang berikutnya juga perubahan musim, ya. Musim gugur menuju musim dingin. 3 faktor itulah yang kemudian membuat saya banyak uzur di minggu-minggu terakhir. Dan untuk itu pelajaran dilanjutkan oleh Ustaz Silmi, dan malam hari ini saya gantikan di waktu Indonesia malam, di waktu malam Indonesia atau waktu sore di kami, untuk menutup majelis kita. Sekaligus saya ingin sampaikan ingin mengijazahkan sanadnya juga dari 3 kitab pada masing-masing kelas yang berbeda. Ada Sahih Muslim kepada dirasah hadis 3, ada Nuzhatun Nazar pada dirasah hadis 2, dan ada Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis untuk dirasah hadis 1. Majelis kita tidak lama insyaallah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ijazah hadis musalsal bil awwaliyah. Musalsal hadis bil awwaliyah, di mana saya mendapatkan riwayat hadis ini dari banyak sekali guru-guru kami. Di antaranya adalah Syekhul Muhaddis Mahmud Sa'id Mamduh hafizahullah ta'ala. Demikian juga dari Syekh Yahya bin Abdul Razak Al-Gawthani hafizahullah ta'ala, dan dari guru-guru yang lain. Nah, 2 guru kami ini diantara yang memiliki sanad yang tinggi karena langsung mendapatkan hadis tersebut dari gurunya langsung, yakni yang pertama adalah Musnidul Asr Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani.
Asy-Syafi'i. Yang kedua dari gurunya langsung, yakni Muhaddisul Maghrib Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Yang ketiga dari Al-Allamah Al-Musnid Asy-Syaikh Zakaria bin Bila Al-Makki. Kemudian yang keempat dari Syekh Abdul Qadir Karamatullahu Al-Bukhari. Dan yang terakhir yang kelima dari Al-Muhaddis Syekh Ibrahim Fatoni Al-Makki. Wa huwa awwalu hadisin sami'atuhu minhum. Nah, kelimanya itu dari Muhaddis Haramain an Muhaddisil Haramain Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi atau Al-Mahrisi. Wa huwa awwalu hadisin sami'uhu minhu. Qala haddatsana Said Ahmad Al-Barzanji wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana walidi Said Ismail bin Zain Al-Abidin Al-Barzanji wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana muhaddisul Madinah Al-Munawwarah Syekh Salih Al-Fullani wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana al-Imam Syamsuddin Muhammad Al-Maghribi Al-Madani wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Musnidul Hijaz Al-Imam Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Musnid Misr Syamsuddin Muhammad bin Alauddin Al-Babili Al-Misri. Wa kadzalika haddatsana Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri Al-Makki. Wa kadzalika qala haddatsana Al-Imam Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti fil hadis al-Imam Al-Hafiz Abdul Fadl Ahmad bin Ali Asy-Syahir bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Wa kadzalika qala haddatsana Al-Hafiz Zainuddin Abdurrahman bin Al-Husain Al-Iraqi. Wa kadzalika qala haddatsana Sadruddin Abdul Fatah Al-Maidumi Al-Hanbali. Wa kadzalika qala haddatsana Musnid Misr Abdul Latif bin Abdul Mun'im Al-Kharani. Kadzalika qala haddatsana Al-Hafidz Asy-Syahir Abdul Faraj Al-Ma'ruf bi Ibni Al-Jauzi. Wa kadzalika qala haddatsana Ismail bin Ahmad bin Abdul Malik An-Naisaburi. Kadzalika qala haddatsana walidi Ahmad bin Abdul Malik ibni Aliyin An-Naisaburi Asy-Syahir bil Muadzin. Kadzalika qala haddatsana Musnid Naisabur Abu Tahir Muhammad ibn Mamhishin Az-Ziyadi. Kadzalika qala haddatsana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Bazzaz. Kadzalika qala haddatsana Syekhul Fuqaha'i bi Makkah Abu Muhammad Abdurrahman bin Bishr bin Al-Hakam Al-Abadi. Kadzalika qala haddatsana Sufyan bin Uyainah. Kadzalika an Amr bin Dinarin an Abi Qabus an Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
rawahu Abu Dawud. Dan hadis ini saya ijazahkan juga kepada hadirin yang semua ada di sini yang hadir menyimak dengan jalur-jalur yang tadi sudah saya sebutkan, dan ini termasuk jalur yang paling ali yang saya punya gitu ya, dan yang paling kokoh karena mulazamah langsung antara guru dengan muridnya, jadi semuanya itu mulazamah. Dengan demikian hadis musalsal bil awaliyah ini saya ijazahkan kepada semuanya ajaz hukum jami'an. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sedikit tadi bahwa pada masanya dunia ini memiliki dua mutiara yang amat sangat berharga. Ada dari timur dan ada dari barat. Siapa dari timur? Dari timur itu adalah Musnidul Asr, Syekhul Allamah Muhammad Yasin Al-Fadani Asy-Syafi'i Al-Indonesi. Al-Fadani Al-Indonesi Asy-Syafi'i. Jadi Syekh Yasin Al-Fadani, gurunya para ulama dunia hari ini. Hari ini ulama-ulama senior yang sudah muammar, yang sudah usia 80 tahunan, itu tidak mungkin tidak, itu pasti berguru kepada, kalau yang rihlah, pasti berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani Al-Indonesi Asy-Syafi'i. Beliau menetap di Makkah Al-Mukarramah, dan banyak ulama-ulama dunia yang mulazamah langsung dengan beliau dari timur sampai dengan barat, dan ada juga yang hanya mengambil riwayat dari beliau ya, dari timur sampai dengan barat. Nah, tidak banyak yang mulazamah langsung, ada sekitar mungkin di bawah 10 orang yang mulazamah dengan beliau. Di antara yang mulazamah yang sangat lengket itu adalah Ad-Doktor Syekh Al-Muhaddis Mahmud Said Mamduh. Sekarang masih ada, beliau adalah ulama hadis yang ada di Mesir. Yang kedua adalah tadi yang saya sebutkan, Syekh Khadimul Qur'ani wa Sunnah, yakni Syekh Yahya bin Abdul Razak Al-Gauthani. Beliau sebenarnya mulazamah namun tidak selengket mulazamahnya Dr. Mahmud Said Mamduh. Semua ulama dunia timur dan sampai dengan barat, termasuk ulama-ulama Al-Azhar, kalau melakukan riwayatan hadis itu dapat dipastikan itu dari Syekh Yasin Al-Fadani. Walaupun tidak semua yang mulazamah secara langsung, ada yang hanya mengambil riwayat. Jadi sebenarnya yang paling kokoh, bukan hanya Ali, tapi yang paling kokoh adalah yang kasratul mulazamah. Ya, yang kasratul mulazamah dengan Syekh Al-Fadani adalah hanyalah orang-orang tertentu, termasuk diantaranya adalah guru kami Syekh Mahmud Said Mamduh. Yang kedua, tadi dari timur, sekarang dari barat. Pada zamannya, pada masanya, dunia ini punya mutiara dari barat. Siapa itu? Yang adalah Muhaddisul Maghrib Al-Allamah Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Sidi Abdullah Siddiq Al-Ghumari ini adalah ulama hadis dunia, dan itu juga gurunya para guru ulama dunia sehari ini, yang muammar, yang usianya di atas 80 tahunan, itu banyak berguru kepada Sidi Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Termasuk para ulama senior Al-Azhar hari ini juga berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani dan juga Sidi Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Bahkan Muhaddisul Maghrib tadi Al-Allamah Syekh Abdullah Siddiq
uh, Al-Ghumari itu adalah salah satu yang mendapatkan gelar alimiyah di manhaj Al-Azhar Al-Qadim, Al-Azhar lama, manhaj lama Al-Azhar, mendapatkan gelar alimiyah yang tidak semua orang mendapatkan gelar alimiyah sebagai gelar tertinggi yang diberikan oleh Al-Azhar waktu itu. Dan yang mewarisi keilmuan hadis dari Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari adalah juga Syekh Mahmud Sa'id Mahmud. Beliau termasuk yang telah menyusun sekian puluh jilid di atas kurang lebih berapa? Di atas 20 jilid sampai 30 jilid mausu'ah dari Sidi Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Yang itu disusun oleh Syekh Mahmud Sa'id. Baik, dan juga dari ulama-ulama yang lain, dan kita menyambungkan sanad kepada mereka semua para ulama yang telah berkhidmat dengan yang dimilikinya untuk Islam dan kaum muslimin, untuk ilmu. Mereka adalah para pelayan Quran dan Sunnah. Mereka adalah para, ya kalau kita berarti khodimul Quran wa Sunnah. Mereka semua adalah khodimul Quran wa Sunnah. Maka kita juga bahan dengan nama khodimus Sunnah, mudah-mudahan menjadi pelayan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang dirasa hadis 1 kita belajar kitab ini ya. Kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Baik, ada yang mau baca paragraf terakhir? Mungkin ada baca dari mulai 3 paragraf terakhir. Ini wahadhil kutub hiyal muwatta. Ada yang pegang kitab ini? Yang mewakili dari Ijros Hadis 1 barangkali. Oh, boleh, Ustaz? Boleh, silakan. Yang bab boleh. Pak, paragraf terakhir kitab ini. Buka halaman terakhir. Kita sudah baca dari awal kan, dan kita akan akhiri sekarang bagian akhir ya. Dirasa hadis 2 dan 3 juga nanti kita baca paragraf terakhirnya. Yang wahadihil kitabiyah, kitab Wahadihil kutub, nah. kutub. Wahadihil kutubiyah al-muwatta al-musnad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang jadi qori, yang khidmat yang betul? Silakan, ada yang baca? Ada mana tuh? Silakan. Wahadihil kutubiyah al-muwatta. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung. Ini di Hodibus Sunnah harus terbiasa dengan adab-adab yang tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Sebutkan misalnya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darini amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi al-kutub hiya al-muwatta wa musnadu Ahmad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in. Qala musannif hadza kitab wa al-asasiyah fi ulumin mustalah hadis. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li ustadzina. Musannif nafa'ana bihi wa bi'an fid darin amin.
وهذه الكتب هي الموطأ ومسند أحمد Hadhil kutub. وهذه الكتب هي الموطأ ومسند أحمد Wa والكتاب musnadu Ahmad. والمسند أحمد والكتاب Wal kutub. Ada yang ini, yang ini mungkin yang lain bisa baca. Yang dobatnya betul semua. Ada lagi yang di satu? Kalau enggak saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi al-kutubu hiya al-muwatta wa musnadu Ahmad wal kutubu sittah allati hiya sahihul Bukhari wa sahihu Muslimin wa sunanu Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa qad jara istilahul muhaddisina ala itlaqi lafzil kutubi sittah alaiha. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ay yanfa'a bihadzal mu'allafi ay yaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Wa sallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Khususnya kepada para mahasantri yang di Drosah di satu, saya belajar kitab ini ke banyak juga guru dan di antaranya secara ijazatan juga langsung dapat dari murid-muridnya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan langsung ya guru kami dari Said Muhammad, jadi sanadnya sangat pendek ya, dari Al-Fakir kepada guru Al-Fakir, di antaranya adalah Syekh Mahmud Syekh Mamdu secara ijazatan, dan untuk qiraatan dari para guru yang lain, kemudian dari langsung kepada Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Nah, kitab ini memuat banyak hal. Kemarin kan di antaranya sudah kita bahas sampai dengan halaman berapa itu ya? Belum kita semua. Kita sudah sampai kepada halaman penting. Nah, di bagian akhir itu dibahas di situ. Di bagian akhir setelah pembahasan terkait dengan hadis, mustalah hadis, masuk ke pembahasan sahabat ya waktu itu ya. Sudah masuk ke pembahasan pembahasan sahabat, kemudian tabi'in. Dari sahabat juga kita di sini ya, di pembahasan sahabat ini ada beberapa hal yang juga penting untuk nanti dibaca lagi oleh semuanya karena belum tuntas, tentang keadilan sahabat, kemudian apalagi tentang orang pertama yang masuk Islam di kalangan sahabat, tentang jumlah sahabat, sahabat yang paling utama siapa, para pendahulu yang mula-mula masuk Islam siapa, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga siapa. Lalu kemudian para mufti di kalangan sahabat, karena tidak semua sahabat juga adalah ulama kan, mufti gitu, mujtahid. Ada muftinya sahabat 7 orang, ada Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Aisyah bintu Abu Bakrin, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid bin Sabit, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ada sahabat yang paling akhir wafatnya dan para sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Ada 7 juga, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, ada Anas bin Malik, ada Sayyidah Aisyah, ada Abdullah bin Abbas, ada Jabir bin Abdullah, dan ada Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu ada bahasan tentang tabi'in yang paling utama, kemudian 7 ahli hukum, ya, 7 para fuqaha di kalangan tabi'in. Jadi nggak semua juga para tabi'in adalah fuqaha. Di antara fuqaha itu ada Sa'id bin Al-Musayyab, ya, ada Imam Qasim bin Muhammad,
ada Imam Kharijah bin Zaid bin Sabit, ada Urwah bin Zubair bin Awam, ada Imam Sulaiman bin Yasar, ada Imam Ubaidullah bin Abdullah, dan yang ketujuh ada beda pendapat antara Salim bin Abdullah atau Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ya. Dan juga ada yang mengatakan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris. Lalu membahas tentang imam-imam hadis, ya. Ada Imam Malik bin Anas, biografi singkatnya, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian kelebihan Imam Bukhari atas Imam Muslim, Sahih Bukhari atas Sahih Muslim maksud saya. Kemudian Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Dan tadi di akhir sudah kita bacakan, itu adalah redaksi terakhir dari kitab ini. Saya ijazahkan kepada sanadnya, saya berikan juga kepada kepada para mahasantri di Giros Hadis 1. Jadi secara riwayat, secara periwayatan itu sudah kuat, yakni haddasana, karena saya yang membacakan kan, mengajarkan. Itu haddasana, meskipun tidak semua dibacakan. Dan selain dengan al-qiraah dan juga dengan sama itu berarti antum mendengar, kalau qiraah berarti antum yang membaca. Selain dengan as-sama dan qiraah juga saya ijazahkan secara semuanya, baik yang sudah dibaca maupun yang belum dibaca. Aja cukup ala kulli tulab fi marhalatil ula fi dirasatil hadis mahan hari sunnah. Aja cukup. Baik. Kemudian yang kedua, sekarang kitab ini Nuzhatun Nazar. Saya belajar Nuzhatun Nazar itu dari banyak guru, termasuk yang sekarang yang terakhir saya belajar juga dari Syekh Aiman Hajjar, dari Syekh Ahmad Muhammad Abdul Karim. Beliau adalah kibar ulama di Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian saya belajar dari Syekh Mahmud Said Mamdu juga, dan seterusnya, ya. Jadi sanadnya, jalurnya adalah melalui para ulama seperti Syekh Al-Fadani dan juga Abdul Siddiq Al-Gumari, termasuk juga lewat Maulana Nanang, ya, kita juga mendapatkan jalur lain sebenarnya. Jalur beliau itu unik, ya, karena beliau selain dari jalur Makkah, beliau juga, dan jalur Maghrib Maroko, beliau juga punya jalur India, ya, India dengan sekarang dengan madrasah Diobannya itu India Pakistan. Jadi kita juga punya jalur sanad dari Iftikhar Hasan Al-Kandahlawi, ya, dari Sa'adat Khan, dari Syekh Abdurrahman Al-Bidi kalau tidak salah, kemudian dari Syekh Muhammad Ishaq, dari Syekh Abdul Aziz Abdul Qadir Waliullah Ad-Dahlawi. Jalurnya jalur Waliullah Ad-Dahlawi, itu seterusnya ke atas sampai dengan muallif kitab ini, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Boleh mungkin dibaca bagian akhirnya? Siapa yang membaca? Jadi Hadis Musnah ini memiliki 3 jalur, ya. Jalur Makkah, jalur Maroko, Maghrib, dan juga jalur India Pakistan. Yang mau baca siapa? Bab yang terakhir, yakni asbabul hadis kalau tidak salah. Mungkin dari awal bab boleh, atau dari tengah-tengah juga boleh. Misalnya dari wahiyya ay hadhil anwa'ul mazkurah. Ada? Terus hadis dua yang mewakili? Boleh Ustaz. Tafadhal. Dari yang mana Ustaz? Boleh dari ini aja, dari waqad zakara Syekh Taqiyuddin. Atau dari awal dari wa minal muhim ma'rifatu sababil hadis. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma fir ustadina wa li ahli wa dasatiddi. Qala al-musannif al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala fi kitabi Nuzhatun Nazar
في توضيح نخبة الفكر ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص الأكبري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف الأكبري المذكورة، وصنف في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل مخدون ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وأسرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, dalam cetakan yang lain ada tambahan wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tamam. Barakallah. Alhamdulillah kita sudah memulai membaca kitab Nazar dan belum tuntas sebenarnya. Dan sedikit lagi, dan itu tema-tema yang tambahan, wa minal muhim ya. Sebenarnya ada hal lain yang sangat penting untuk dalami tentang al-jarh wa ta'dil. Insyaallah nanti saya akan buat kelas khusus di masa liburan, mungkin di Desember nanti. Itu adalah ringkasan memahami jarh wa ta'dil insyaallah. Mudah-mudahan nanti ada kesempatannya. Baik, kitab Nuzhatun Nazar ini sama, kita juga punya jalur dari 3, jalur Makkah, jalur Maroko, dan juga jalur India, Pakistan ya. Dan alhamdulillah sudah kita baca secara umum bagian-bagian yang awal sampai dengan pertengahan kurang lebih ya. Sudah kita baca awal sampai dengan pertengahan, dan insyaallah selebihnya nanti bisa kita bacakan, bisa kita telah lagi di kesempatan yang lain. Tapi banyak hal yang sudah kita bahas sebenarnya di semester sebelumnya juga. Baik, dari jalur-jalur yang tadi saya sebutkan, yang tidak saya ulangi lagi untuk detailnya untuk 3 jalur tersebut, nanti kita akan tuliskanlah secara khusus ya. Misalnya untuk yang jalur siapa tadi, jalur Makkah Madinah itu dari jalur India itu dari Waliullah Dehlawi nanti ya, dan seterusnya sampai nanti bertemu juga sampai ke Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ya. Nah, Syekhul Islam itu qala qara'tuhu ala muallifihi. Siapa itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhum jami'an. Dan dengan demikian riwayat kita ini juga kokoh. Kenapa? Karena dengan sama wal qiraah. Sama berarti saya membacakan, qiraah para hadirin dalam pelajaran kita yang membacakan ya, para santri yang membacakan qiraah was sama. Nah, selain qiraah was sama juga saya ijazahkan termasuk yang belum kita bacakan dan belum kita perdengarkan. Ya. Ajaztukum yani khasatan litulabi dirasatil hadis al-marhalah ats-tsaniyah. Ya. Ajaztukum jami'an. Kemudian yang terakhir sekarang Sahih Muslim ya. Nah, ini saya banyak juga membaca menghatamkan Sahih Muslim ini, alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala, termasuk dari murid-muridnya Syekh Yasin Al-Fadani ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara sanad ya, itu tidak akan lepas dari Syekh Yasin Al-Fadani. Makanya kita nih orang Nusantara nih ya, Melayu ini punya kebanggaan ya, ini Syekh Yasin Al-Fadani menjadi gurunya para guru ulama dunia minal masyriq ilal maghrib pada masanya itu. Dan tidak ada yang membaca Kutubus Sittah tanpa melalui Syekh Yasin Al-Fadani ya. Sekarang kita sudah membaca kemarin Sahih Muslim, tapi kita kan tidak membaca Sahih Muslim dengan sardan awal sampai akhir, tidak ya, itu nggak mungkin ya, itu butuh majelis khusus. Tapi kita belajar apa namanya
hadis tahlilinya kan, meneliti manhajnya Imam Muslim dan mencoba mengkaji beberapa aspek hadis tahlilinya. Dan itu kita ambil dari kitab apa? Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi ya, rahimahullahu taala. Jadi kita membaca Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Itu dengan kelas dirasah hadis 3. Mungkin ada perwakilan yang bisa membaca 2 hadis atau 3 hadis terakhir. Ya, izin Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ya. Silakan, Ustaz Niko. Hadis yang mana dari mana kira? Yang paling akhir yang kita tafsir Ustaz. Kita bertafsir tapi nggak semua ya, karena Iya, yang bab terakhir mungkin ya. bab terakhir. Sebentar, saya buka dulu. Tiga, bentar. Kedua dibuka. Sebentar, saya buka dulu kitabnya. Baik, dari hadis yang mana mau dibacanya? Yang kalau yang terakhir sih yang itu babun fi qaulihi ta'ala Ya, hadza. babun fi qaulihi ta'ala hadani khosmani. Tamam, ada 2 hadis. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولمشايخهم ولجميع المسلمين والمسلمات قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوالد بن عتبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Fikum. Kita sudah membahas atau sudah memulai dari beberapa hadis dan barusan kita tutup dengan hadis yang terakhir, yakni dari bab yang terakhir, pasal terakhir, yaitu pasal tentang apa? Tafsir ya. Ini kita bertafsir. Kemudian dan kita sudah membacakan tulisan bab yang terakhir, yakni babun fi qaulihi ta'ala hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadis kitab hadis ini, yakni kitab hadis Sahih Muslim ini adalah kitab hadis yang sangat luar biasa, bahkan dikategorikan sebagai kelompok kitab hadis paling sahih selain Sahih Al-Bukhari. Para ulama memang mengunggulkan Sahih Bukhari ketimbang Sahih Muslim, tapi tidak sedikit juga ada ulama yang mengunggulkan Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Baik, meskipun kita berpegang kepada pendapat jumhur bahwa Sahih Bukhari lebih unggul daripada Sahih Muslim, tapi Sahih Muslim itu bagaimanapun punya keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah terkait dengan
jam'u turuq ya, di dalamnya itu mu'alif ya, Imam Muslim melampirkan atau mencantumkan berbagai macam jalur ya, berbagai macam jalur periwayatan dalam hadisnya. Lengkapnya terkait dengan manhaj Sahih Muslim sudah saya jelaskan di awal ketika kita memulai ya, bisa disimak lagi bagaimana manhaj Sahih Muslim baik itu dari aspek sina'ah hadisiyahnya maupun sina'ah fiqhiyahnya, aspek kajian sanadnya maupun kajian fiqihnya. Alhamdulillah kita membaca Sahih Muslim ini kepada banyak ulama, termasuk dari jalur Syekh Hamid bin Akram Al-Bukhari ya, beberapa kali ke Indonesia melakukan majelis riwayat hadis ya, di mana beliau mendapatkan dari gurunya dan seterusnya sampai bersambung kepada Imam Muslim ya. Kemudian juga dari jalur yang lain, yakni dari jalur guru-guru kami yang itu nanti bermuara juga kepada Syekh Yasin Al-Fadani ya. Kemudian juga dari jalur yang bermuara kepada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ya, dan juga dari jalur yang kemudian bermuara kepada Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, yang semuanya itu nanti lengkapnya bisa kita kasihkan lengkap nama-namanya, yang semuanya itu nanti bersambung langsung kepada muallif, yakni mudawwin, yakni Imam Muslim ya. Dan sekali lagi pembacaan Sahih Muslim kita baru sangat sedikit sekali karena fokus kita kan bukan majelis qiraah, tapi fokus kita hanyalah hadis tahlili ya. Hadis tahlili itu meneliti atau menelaah hadis-hadis tertentu saja. Jadi kita belum membaca secara utuh Sahih Muslim, jadi belum samaan dan belum qiraatan ya. Belum samaan dan belum qiraatan, kecuali hanya sedikit saja. Tetapi secara ijazatan, berarti ini belum samaan dan belum qiraatan ya, secara utuh kan baru sedikit. Tapi secara ijazatan, saya juga ijazahkan kepada semuanya, yakni tulab di dirasah hadis 3. Ajaztukum khasatan litulab dirasah al-marhalah ats-tsalisah fi mahad khadimis sunnah Bandung. Ajaztukum jami'an. Baik, alhamdulillah saya kira cukup ya. Tadi kita sudah mulai dari musalsal bil awaliyah, kemudian untuk semua, kemudian qawaid asasiyah untuk dirasah hadis 1, kemudian nuzhatun nazar untuk dirasah hadis 2, dan Sahih Muslim untuk dirasah hadis 3. Masih ada yang belum? Boleh bertanya? Silakan. Maaf, off kamera. Hak ijazah itu sebenarnya bagi yang menerima ijazah itu seperti apa? Apa syarat menerima ijazah seperti apa? Terus hak setelah mendapatkan ijazah itu apa sebenarnya? Baik. Ijazatan berarti maksudnya adalah bahwa itu izin untuk meriwayatkan kembali. Ya, ijazatan itu izin untuk meriwayatkan kembali. Jadi seorang yang mendapatkan ijazatan berarti dia sudah dapat izin untuk meriwayatkan kembali, tapi secara ijazatan itu berarti belum qiraah dan sama ya. Nah, kalau sudah qiraah, dia membaca, atau sama dia mendengar secara kamilan, maka itu makin kokoh. Yang makin kokoh lagi ketika dia melakukan tahlil, yakni pembahasan satu demi satu semuanya dengan mulazamah. Makanya yang lebih kokoh lagi adalah orang yang kasratul mulazamah. Nah, gitu ya. Jadi dalam konteks ittisal sanad pun ada beragam, ada tafawud, ada berjenjang gitu, dari yang kokoh sampai yang lemah, yang kurang kuat. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa beda antara yang hanya mendapatkan ijazah dengan yang sudah qiraah wasama ya. Makanya kalau nanti ada majelis yang itu membaca awal sampai akhir, itu harus dihadiri. Misalnya Sahih Muslim membaca awal sampai akhir, itu dihadiri untuk menyempurnakan. Bahkan kalau ada kajian, misalnya kajian Sahih Muslim
dikaji sanadnya, dikaji matannya, maka itu juga harus dihadiri, itu lebih mantap lagi. Itu meniscayakan harus lama kan mulai zamannya, nggak mungkin mengkaji Sahih Muslim awal sampai akhir, dikaji sanadnya dan matannya itu dalam waktu 1 minggu nggak mungkin, ya. Waktu 1 minggu hanya untuk baca gitu. Paling tidak harus membutuhkan waktu sekitar setahun atau 2 tahun. Setahun kalau tiap hari, kalau 2 tahun ya kalau tidak tiap hari, misalnya seminggu 2 kali, selesai 2 tahun. Tapi kalau baca semua itu mungkin seminggu beres. Ya. Nah itu ya Ustaz ya, itu terkait. Apakah inilah urufnya para ulama begini. Tafadhol. Apakah kan misalnya kitab kayak kita Nuzhatun Nadzar itu kan belum tuntas, Ustaz. Nah, apakah dengan ijazah tadi juga memperbolehkan orang yang telah mendapatkan ijazah tadi mengajarkan atau membacakan kembali sesuatu yang dia belum peroleh pelajarannya itu yang pertama. Yang kedua, secara sanad apakah yang belum dibaca itu termasuk sanad, sudah bersanad atau belum, atau hanya yang sudah dibaca saja? Baik, kalau disebutnya ijazah tapi semuanya tadi saya sampaikan awal sampai akhir diijazahkan, nanti sudah bersambung. Tapi ijazatan, sekali lagi ijazatan, izin untuk meriwayatkan kembali. Nah, adapun mengajar, maka ajarkanlah yang sudah diketahui. Makanya tugasnya berarti adalah belajar untuk materi yang belum diketahui. Gitu ya. Jadi bertanya kalau ada yang tidak dipahami atau belajar kembali untuk materi yang belum didapatkan. Gitu. Jadi izin meriwayatkan, membacakan itu beda dengan mengajarkan. Kalau mengajarkan tuh syaratnya adalah berarti harus tahu dulu ilmunya. Kalau mengajar kan sebenarnya siapapun, yang penting dia udah tahu. Baik dia punya sanad atau tidak punya sanad, yang penting dia tahu, dia bisa mengajar. Bagaimana cara dia tahu? Berarti berguru. Ya, selain tadabbur secara fardiyah juga berguru. Berarti yang sudah mendapatkan ijazah Nuzhatun Nadzar misalnya, maka tugasnya apa? Tugasnya adalah dia harus menyempurnakan pengkajiannya sampai dengan tuntas. Pengkajiannya agar faham isinya. Gitu. Ya, agak sempurna. Tetapi dari sisi periwayatan, ketersambungan itu sudah tersambung. Karena sudah diijazahkan. Itu maksud dari ijazah itu. Syukur, Ustaz. Afwan. Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nanti ada sebenarnya pembahasannya di tahammul wal ada. Bedanya antara sama, qiraah, ijazah, munawalah, apalagi kita kitabah, apa namanya, dan lain-lain ya. Termasuk misalnya wijadah, ya, macam-macam. Ada yang paling kokoh ya as-sama wal qiraah, kemudian berikutnya ijazah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti kita bertemu lagi setelah ujian ya. Dan di waktu libur nanti kita akan agendakan momen-momen untuk daurah terkait dengan ilmu hadis yang perlu dipelajari terutama. Insyaallah. Baik, untuk tertulisnya nanti menyusul lah, nanti tim admin mungkin akan menyiapkan, bisa jadi nanti diakhirkan atau gimana nanti terserah dari tim admin untuk biasanya kalau di akhir kelulusan sih dikasih ya, semuanya lengkap. Tapi yang mau lebih awal juga bisa request. Baik, itu mohon maaf saya atas segala kehilapan dan insya Allah nanti kita bertemu lagi di kesempatan yang berbeda dan saling doakan. Saya juga mendoakan semuanya agar tetap dalam istiqomah, dalam kebaikan, dalam belajar dan tingkatkan lagi semuanya termasuk ilmu alatnya, bahasa Arabnya. Juga saya juga mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan segala urusan kami dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Khairan, Ustaz.